seperti saling bahu-membahu, bergotong royong seperti membersihkan rumah sekitar, dan di dalamnya menjelaskan tentang umat beragama yang rajin beribadah dan berbuat baik bagi sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada etika 2%, halaman 6. Terdapat nilai moral dan etika di mana dijelaskan ketika semua orang dapat menjaga adab dan sopan santun dengan menjaga hubungan antar individu dan kelompok akan menciptakan kehidupan yang harmoni. Selanjutnya, bab 2, mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Ideologinya 4% pada halaman 24 sampai 28 karena di dalamnya terdapat landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan terdapat contoh mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada saat upacara bendera dan Pancasila mengandung nilai-nilai yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat dapat membangun kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Agama 3% pada halaman 27-29. Terdapat gambar tentang tempat beribadah seperti tempat beribadah agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di mana sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing dan menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada kebinekaan 3%, halaman 29 dan 38. Pada halaman 29 menjelaskan mengenai perbedaan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Hal itu menjadikan kita saling menghargai sesama manusia. Dan pada halaman 38 terdapat poster mengenai suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Asmat. Selanjutnya ada penegakan hukum 2% pada halaman 26 dan 37. Pada halaman 26 terdapat kandungan Undang-Undang Dasar yang menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada halaman 37 terdapat link video edukasi tentang perundungan bullying. Edukasi tersebut berupaya untuk mengurangi dan mencegah tindakan yang melanggar hukum dan melindungi hak-hak individu. Selanjutnya, lingkungan hidup 2%. Halaman 37 dan halaman 41 sampai 43. Pada halaman 37 terdapat poin lingkungan hidup di mana terdapat sebuah tabel cerita mengenai siswa yang menggalang dana untuk korban gempa bumi di Cianjur, yang mana gempa bumi merupakan dampak negatif dari kerusakan alam. Dan pada halaman 41-43 terdapat dialog antara guru, siswa, dan siswa yang lainnya berisi tentang ajakan untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan kelas dan sekitarnya guna melengkapi persiapan lomba kebersihan kelas. Sekian pemaparan bab 1 dan bab 2, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu April yang telah memaparkan materi pada bab 1 dan bab 2. Kemudian pada bab 3 mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 4 belajar bermusyawarah akan dipaparkan oleh Ibu Fadila Alfiana Putri. Silakan kepada Ibu Fadila. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada bab 3 yaitu mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 5% moral etik akhlak pada halaman 54-55 mengajarkan tentang norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma kesopanan, aturan tentang tata krama, norma kesusilaan yaitu aturan mengenai baik dan buruk kejujuran hati nurani. Yang selanjutnya ada agama dan toleransi, 4% pada halaman 55 tentang norma agama dan anjuran perintah dan larangan. Siswa diharapkan dapat menaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu ada hukum, undang-undang dasar, dan perundangan, 3% pada halaman 56 tentang norma hukum. Terdapat contoh norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas yang biasa dilakukan kita pada kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya yaitu 3% moral, etik, dan akhlak pada halaman 64-69 tentang kewajiban untuk berani jujur, yaitu terdapat cerita berisi pesan dari guru kepada siswanya untuk jujur dan saling menghormati pendapat teman-temannya. Karena jika kita memiliki sifat jujur, maka akan terbiasa dengan sendirinya. Selanjutnya pada bab 4 yaitu belajar bermusyawarah, 7% ideologi Pancasila pada halaman 78-79 mengenai musyawarah yang terdapat pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui diskusi. Musyawarah juga bermanfaat untuk memperkuat kerukunan dan kebersamaan. Dengan pertemuan dan diskusi, prasangka yang mungkin pernah ada bisa hilang. 7% untuk ideologi Pancasila pada halaman 83-88 mengenai musyawarah, siswa diperintahkan oleh guru untuk mempersiapkan lomba sehingga siswa dianjurkan untuk bermusyawarah, kemudian siswa mengambil keputusan melalui musyawarah tersebut. Jadi dengan musyawarah dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan pada bab 5 yaitu menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari, ada 2% untuk ideologi Pancasila. Pada bab ini membahas tentang cara menghormati dan menghargai perbedaan agama, budaya, dan etnis di Indonesia. 2% moral, etik, dan akhlak. Siswa diajarkan untuk memiliki norma agama dan norma kesopanan yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar. Lalu 5% untuk agama dan toleransi. Pada halaman 98-102, siswa belajar mengenai keberagaman terhadap perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada halaman 108-109 juga terdapat ilustrasi pertunjukan tari pendek dari Bali yang dibawakan oleh siswa yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada 2% penegakan HAM dan hukum. Pada bab ini mengajarkan pada siswa bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban terkait agama dan budayanya masing-masing. 4% untuk kebinekaan nasionalisme dan NKRI. Salah satu contoh penerapan sikap kebinekaan nasionalisme adalah dengan menghormati perbedaan agama dan budaya orang lain. Pada halaman 109 juga menjelaskan tentang rasa nasionalisme pada siswa yang bangga terhadap kebudayaan yang dimilikinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Terima kasih kepada Ibu Fadila yang telah memaparkan materi pada bab 3, 4, dan 5. Kemudian pada bab 6, Provinsiku bagian dari wilayah NKRI. Bab 7, menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong akan dibacakan oleh Ibu Putri Asani Rohmatus Saada. Ibu Putri, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk 3% agama dan toleransi pada halaman 6 terdapat bacaan berjudul ciri khas beberapa provinsi. Terdapat pada halaman 128-130 yang membahas mengenai makanan khas dan budaya provinsi lain di Indonesia. Kemudian 2% untuk hukum undang UUD dan perundangan. Pada bab ini membahas mengenai hukum tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang di daerahnya. 3% sistem politik demokrasi dan pemilu pada halaman 119 sampai 119, 120, dan 122. Terdapat narasi mengenai wilayah provinsi di Indonesia yang menjelaskan mengenai sistem demokrasi di Indonesia, di mana setiap daerah diberi kekuasaan untuk mengatur pemerintahan di daerahnya. 6% kebinekaan nasionalisme dan NKRI. Di bab ini, inilah yang membahas tentang pengetahuan mengenai karakteristik provinsi, baik provinsi tempat tinggalnya ataupun provinsi yang ada di Indonesia yang dapat menumbuhkan rasa kebinekaan siswa terhadap keberagaman dan membahas bahwa
provinsi tempat tinggalnya ataupun provinsi lain merupakan bagian dari NKRI. Pada bab 7, menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong, yaitu 6% ideologi Pancasila pada halaman 138 dan 140 mengenai sikap gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat merupakan bentuk pengalaman dari Pancasila sila ketiga, dan pada halaman 146 terdapat ilustrasi antar siswa yang sedang berbincang mengenai gotong royong yang ada di berbagai daerah. Kemudian 5% moral etik dan akhlak. Pada bab ini yang membahas tentang rasa peduli dan gotong royong kepada sesama manusia sehingga menciptakan suasana lingkungan yang damai. Sikap gotong royong yang terdapat pada bab ini mencerminkan siswa yang memiliki empati tinggi pada sesama manusia. Kemudian 2% agama dan toleransi. Pada halaman 147 terdapat ilustrasi gotong royong di masyarakat tanpa memandang latar belakang dari masyarakat itu sendiri. 2% kebinekaan, nasionalisme, dan NKRI. Sikap saling membantu, gotong royong, dan peduli dapat memupuk rasa nasionalisme pada diri siswa. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah memaparkan materi pada bab 6 dan bab 7. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dari pemateri kepada audiens. Hasil spin audiens yang menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu Ibu Devi, nomor 2 Ibu Farihatun, mohon maaf, mohon di-mute. Nomor 3 ada Bapak Faiz, nomor 4 ada Ibu Ulfa. Silakan pada Ibu Putri untuk membacakan soal nomor 1 kepada Ibu Devi. Baik, soalnya adalah pada halaman 9 terdapat gambar anak-anak sedang melakukan wawancara kepala tokoh masyarakat. Bagaimana Anda sebagai calon guru mengajarkan kepada siswa mengenai pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dan bagaimana Anda mengajarkan kepada siswa cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat selain menggunakan praktik wawancara? Bagaimana Ibu Devi, apakah soalnya sudah bisa dipahami atau perlu diulang kembali? Sudah bisa dipahami. Bagaimana Ibu Devi? Sudah. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Akan dibacakan oleh Ibu April kepada Ibu Farihatun. Silakan. Terima kasih moderator. Saya akan bertanya pada Ibu Farihatun mengenai pada bab 2, pada halaman 33 terdapat poster Ayo Kita Menabung, di mana poster tersebut merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila kelima sebagai hidup hemat. Karena pada salah satu sekolah dasar terdapat kejadian miskomunikasi antara siswa, guru, dan wali murid. Anak-anak biasanya selain menabung di rumah, mereka juga menabung di sekolah pada guru kelasnya. Namun, secara tidak diketahui oleh siswa, uang yang disetorkan untuk menabung justru disalahgunakan oleh gurunya untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana pandangan Anda sebagai calon guru melihat sikap atau perilaku dari guru yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar? Terima kasih kepada Ibu April sudah membacakan soal nomor 2. Kemudian lanjut ke nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh Ibu Fadila kepada Bapak Faiz dan Ibu Ulfa. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 3 kepada Bapak Faiz, yaitu soalnya pada bab 3 terdapat penjelasan mengenai norma, hak, dan kewajiban. Bagaimana cara guru dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya norma, hak, dan kewajiban.
Lalu untuk soal nomor 4 kepada Ibu Ulfa, yaitu pada bab 6, provinsiku bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, langkah apa yang dapat dilakukan oleh guru agar siswa kelas 6 SD dapat mengetahui ciri khas atau karakteristik dari provinsi tempat tinggalnya? Baik, kepada presenter, apakah pertanyaannya boleh langsung dijawab atau urutan dari pertanyaan nomor 1 hingga nomor 4? Oh, untuk Ibu Devi dulu sudah menemukan jawaban atau belum? Nanti kalau belum ada jawaban dilempar ke yang lain. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Devi? Apakah sudah menemukan jawabannya? Iya, sudah. Ya, silakan. Sebagai calon guru mengajarkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan beberapa metode yang interaksi dan relevan bagi siswa. Berikut beberapa cara yang dapat diimplementasikan selain praktik wawancara. Cara 1, diskusi kelompok. Aktivitas bagi siswa ke dalam kelompok kecil dan berikan mereka skenario yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya situasi di mana mereka harus menunjukkan toleransi, gotong royong, atau keadilan. Yang kedua, proyek sosial. Ajak siswa untuk terlibat dalam proyek sosial seperti kegiatan bakti sosial, gotong royong, membersihkan lingkungan, atau mengumpulkan donasi untuk orang yang membutuhkan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Gunakan video atau multimedia yang menunjukkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Diskusikan dengan siswa mengenai video tersebut. Lalu yang keempat, kegiatan debat. Adakan kegiatan debat dengan topik-topik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya debat tentang pentingnya keadilan sosial atau gotong royong dalam masyarakat. Yang kelima, kegiatan seni dan kreatif. Minta siswa membuat poster, puisi, atau lagu yang mengandung pesan nilai-nilai Pancasila. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Devi yang sudah menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Kepada kelompok 11, apakah jawabannya dapat diterima atau ada sanggahan? Ya, cukup sudah. Terima kasih. Ya, cukup. Kemudian kepada audiens lain, apakah ada tambahan atau tanggapan mengenai pertanyaan nomor 1? Saya izin menambahkan jawaban dari Ibu Devi. Ya, silakan kepada Ibu Caca. Baik, sebentar. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana kita sebagai calon guru mengajarkan pada siswa mengenai pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana ada mengajarkan kepada siswa cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat selain menggunakan praktik wawancara. Nah, di sini saya sebagai calon guru akan melakukan pendekatan dengan menceritakan kisah-kisah inspiratif yang mengandung nilai-nilai Pancasila seperti cerita tentang gotong royong dalam membersihkan lingkungan atau membantu tetangga yang membutuhkan. Selain itu, saya akan menggunakan permainan edukatif seperti permainan ular tangga yang setiap langkahnya berisi pertanyaan atau tugas yang berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, kegiatan seni juga bisa menjadi sarana, seperti menggambar situasi di mana mereka bisa membantu orang lain atau membuat poster tentang bagaimana hidup rukun dalam keberagaman. Nah, untuk mengajarkan penerapan nilai-nilai Pancasila, saya akan mengajak siswa melakukan simulasi atau bermain peran dalam situasi sehari-hari yang membutuhkan musyawarah atau kerjasama, seperti menyelesaikan masalah bersama atau bekerja sama dalam proyek kelas. Nah, terus mengajarkan kepada siswa dengan permainan peran di mana siswa dapat bermain dalam situasi-situasi yang membutuhkan penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan di kelompok atau kerjasama dalam menyelesaikan konflik. Sebagai contoh, dalam permainan peran, siswa dapat memainkan peran sebagai anggota masyarakat dalam sebuah desa yang harus mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah air bersih yang terbatas. Selain itu, proyek kelompok untuk kegiatan sosial juga efektif untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila seperti mengadakan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, atau melakukan kunjungan ke panti asuhan. Sekian tambahan jawaban dari saya. Apakah bisa diterima oleh kelompok 11? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas tambahan jawaban yang diberikan oleh Ibu Caca. Saya lanjutkan kembali, tadi sudah diberikan jawaban dari Ibu Caca. Kemudian kepada audiens lain, apakah ada tambahan atau tanggapan mengenai bab nomor 1 yang diajukan? Ada yang mau menambahkan kembali di jawaban nomor 1? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke nomor 2. Tidak ada? Sepertinya tidak ada, Mal. Oke. Untuk nomor 2, sudah ada jawabannya? Apa belum? Sudah, Mal. Silakan. Benar. Untuk nomor 2 kan soalnya bagaimana pandangan Anda sebagai calon guru melihat sikap atau perilaku dari sebuah kasus tentang guru yang menggunakan uang tabungan siswa. Dari guru yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Bagaimana pandangannya kan? Sebagai calon guru, penting untuk memahami bahwa tindakan menyalahgunakan uang tabungan siswa adalah perilaku yang sangat tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada poin sila pertama, itu guru yang menyalahgunakan uang tidak menunjukkan sikap jujur dan takut akan Tuhan. Kesalahan sila kedua, tindakan tersebut tidak adil dan tidak beradab, merugikan siswa yang mempercayakan uangnya untuk ditabung. Sila ketiga, guru tersebut merusak kepercayaan di antara siswa, guru, dan orang tua yang bisa mengganggu persatuan di lingkungan sekolah. Sila keempat, keputusan guru tersebut tidak melalui musyawarah dan tidak bijaksana. Yang sila kelima, tindakan ini sangat tidak adil dan merugikan siswa, bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Pentingnya kejujuran dan integritas,
sebagai calon guru penting untuk menekankan bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam pendidikan. Guru harus menjadi teladan bagi siswa dalam hal tersebut. Dampak negatif untuk siswa sendiri, perilaku tidak jujur dari guru bisa merusak kepercayaan siswa terhadap guru dan sistem pendidikan secara umum. Anak-anak mungkin kehilangan motivasi untuk menabung dan belajar tentang manajemen keuangan yang baik. Langkah tindakan investigasi dan transparansi, sekolah perlu melakukan investigasi transparan terhadap kejadian tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap guru yang bersangkutan. Seperti guru dapat mengembalikan uang. Yang kedua, guru dapat dilakukan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, menguatkan kembali pendidikan nilai-nilai Pancasila di sekolah melalui kegiatan seperti diskusi, seminar, dan poster edukatif. Terus melibatkan orang tua dan komunitas dalam mengawasi program tabungan siswa di sekolah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Farihatul yang telah menjawab pertanyaan nomor 2. Pada kelompok 11, apakah jawabannya dapat diterima atau ada sanggahan? Dapat diterima. Terima kasih, Bu ya. Baik, kepada audiens lain, apakah ada tambahan atau tanggapan mengenai pertanyaan yang diajukan pada nomor 2? Izin menambahkan dari pernyataan Ibu Farihatul. Mohon maaf Ibu Oktiara, suaranya kurang terdengar. Oh, udah terdengar jelas? Ya, sudah. Silakan. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Oktiara Dwi Ainun Tias, izin menambahkan jawaban dari Ibu Farihatul mengenai bagaimana pandangan kita sebagai calon guru melihat sikap banyak penyalahgunaan uang tabungan yang dilakukan oleh guru. Di mana pasti perilaku tersebut sudah pasti dinyatakan salah ya. Dengan hal itu, maka kita dapat diatasi dengan cara yang pertama, membuat bukti pembayaran. Jadi setiap anak yang menabung di sekolah diwajibkan menggunakan buku tabungan. Dan selain itu, peran orang tua juga penting. Setiap anaknya menabung, sebaiknya orang tua mengontrol catatan yang berada di buku tabungan. Apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua, selalu mengadakan rapat internal per kelas di setiap 1 bulan sekali yang dilakukan oleh wali kelas dengan orang tua siswa. Di dalam rapat tersebut, di mana guru dapat membahas secara transparansi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Farihatul sebelumnya, dengan cara terbuka, dengan membahas keuangan yang masuk pada peserta didik. Dan guru itu kayak menjelaskan, melaporkan keuangan tabungan peserta didik selama 1 bulan itu. Yang ketiga, kalau misalkan ada guru yang melakukan tindakan yang melanggar tersebut, maka kita sebagai orang tua bisa melapor kepada komite sekolah. Nah, di sini peran orang tua sangat penting untuk melapor kepada komite supaya ditindaklanjuti dalam mengawasi keuangan siswa. Terus yang ketiga, dari pihak sekolah juga bisa melakukan kerjasama dengan bank, di mana guru dapat bekerja sama dengan bank supaya pelaporan keuangan siswa lebih transparan dan orang tua siswa dapat mengecek jumlah tabungan anaknya melalui aplikasi bank yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Oktiari yang sudah memberikan tambahan jawaban pada nomor 2. Kepada audiens lain mungkin ada tambahan atau tanggapan lagi? Silakan.
Jika tidak ada tambahan lagi dari audiens lain, maka lanjut ke jawaban nomor 3. Silakan kepada Bapak Faiz untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari presenter. Cara yang dapat guru lakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya norma, hak, dan kewajiban. Yang pertama bisa melalui pembelajaran. Integrasikan materi tentang hak dan kewajiban dalam kurikulum sekolah sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut dengan lebih baik. Diskusi dan debat, buat diskusi atau debat tentang hak dan kewajiban dalam kelas sehingga siswa dapat berdiskusi dan berbagi pendapat tentang topik tersebut. Contoh kasus, berikan contoh kasus tentang hak dan kewajiban sehingga siswa dapat memahami bagaimana hak dan kewajiban digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan role play tentang hak dan kewajiban sehingga siswa dapat berlatih bagaimana menggunakan hak dan kewajiban dalam situasi-situasi yang berbeda. Berikan proyek tugas kepada siswa untuk membuat poster tentang hak dan kewajiban sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Lakukan kunjungan wisata ke tempat-tempat yang terkait dengan hak dan kewajiban seperti lembaga hukum, pengadilan, atau organisasi sosial. Terus selanjutnya ada pengembangan karakter, berikan pelatihan tentang pengembangan karakter kepada siswa sehingga mereka dapat memahami bagaimana hak dan kewajiban terkait dengan pengembangan karakter diri sendiri. Terus ada lagi membuat slogan-slogan tentang hak dan kewajiban bersama-sama dengan siswa sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga evaluasi kemampuan siswa dalam memahami hak dan kewajiban sehingga guru dapat mengetahui bagaimana efektifnya pembelajaran yang diberikan. Buat komitmen bersama-sama dengan siswa untuk mempertahankan hak dan kewajiban serta untuk menjadi orang-orang yang lebih responsibel terhadap hak dan kewajiban lainnya. Terus ada cara yang terakhir itu mengundang narasumber dari luar sekolah seperti pejabat hukum, pegiat sosial, atau pengacara untuk berbicara tentang hak dan kewajiban kepada siswa. Dengan melakukan beberapa cara di atas, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya norma, hak, dan kewajiban, serta membantu mereka menjadi orang-orang yang lebih Bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Faiz telah menjawab pertanyaan nomor 3 kepada kelompok 11. Apakah jawabannya dapat diterima atau ada sanggahan? Kelompok 11 bagaimana? Ya, terima kasih bisa diterima. Baik. Kepada audiens lain, apakah ada tambahan atau tanggapan mengenai pertanyaan nomor 3? Izin menambahkan. Silakan. Baik, izin menambahkan jawaban dari Bapak Faiz. Sebentar. Tadi kan pertanyaannya pada bab 3 terdapat penjelasan mengenai norma hak dan kewajiban. Bagaimana cara guru dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya norma hak dan kewajiban.
Nah, di sini guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang norma, hak, dan kewajiban. Ada beberapa strategi yang dapat guru lakukan. Salah satunya yaitu dengan studi kasus tadi dan situasi nyata. Nah, situasi nyata atau studi kasus ini dapat untuk mengilustrasikan pentingnya memahami dan menghormati norma, hak, dan kewajiban. Melalui analisis kasus-kasus ini, siswa dapat melihat implikasi dari melanggar norma atau hak, serta konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban. Misalnya, ada siswa yang mengabaikan peraturan sekolah. Nah, ini tuh bisa berupa perilaku seperti terlambat datang, meninggalkan kelas tanpa izin, atau menghindari kewajiban seperti berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Melanggar peraturan-peraturan sekolah seperti ini dapat mengganggu keamanan, disiplin, dan proses pembelajaran di sekolah, serta melanggar hak sekolah untuk menetapkan aturan dan kewajiban siswa untuk mematuhinya. Kemudian ada bullying atau pelecehan. Hal ini juga melanggar norma sosial yang menuntut penghormatan dan perlakuan yang baik terhadap sesama. Hal ini juga melanggar hak-hak siswa untuk merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah, serta kewajiban sekolah untuk menyediakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Dan yang terakhir yaitu ada merusak properti sekolah. Tindakan ini juga merusak atau menghancurkan properti sekolah merupakan pelanggaran norma yang mana tidak menghargai kebersamaan dan tanggung jawab atas aset bersama. Ini juga melanggar hak sekolah untuk mempertahankan fasilitas mereka dan kewajiban siswa untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan belajar. Maka dari itu, guru perlu memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi yang dapat diberikan yaitu ada sanksi disiplin, contohnya penarikan hak istirahat atau kegiatan ekstrakurikuler sebagai sanksi disiplin. Kemudian ada juga menjalani hukuman dalam bentuk pengawasan di ruang kelas atau membantu petugas sekolah dengan tugas-tugas tertentu. Kemudian ada keterlibatan orang tua, yaitu meminta pertemuan dengan orang tua atau wali murid untuk membahas perilaku siswa dan mencari solusi bersama. Dan meminta partisipasi orang tua dalam memonitori dan membantu memperbaiki perilaku anak di rumah. Sekian jawaban tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anggun yang telah memberikan tambahan pada jawaban nomor 3. Pada audiens lain, mungkin ada tambahan atau tanggapan lagi mengenai nomor 3. Silakan. Saya tanyakan kembali nomor 3, apakah ada tanggapan atau sanggahan lagi? Jika tidak ada, lanjut ke jawaban nomor 4. Baik, karena tidak ada tambahan atau tanggapan lagi, lanjut ke nomor 4. Kepada Ibu Ulfa, silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari presenter. Langkah apa yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa kelas 6 SD dalam mengetahui ciri khas atau karakteristik dari provinsi tempat tinggalnya? Yang pertama yaitu guru dapat menggunakan bahan ajar yang tepat seperti buku pelajaran, atlas, atau peta untuk membantu siswa memahami ciri khas provinsi tempat tinggalnya. Bahan ajar tersebut dapat membantu siswa memahami topografi, iklim, dan budaya provinsi tersebut.
Lalu langkah yang kedua, guru dapat mengadakan diskusi kelas untuk membahas ciri khas provinsi tempat tinggalnya. Guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti apa yang kalian ketahui tentang provinsi tempat tinggalan kalian. Lalu yang terakhir, guru dapat menggunakan media sosial seperti YouTube untuk membantu siswa mengetahui ciri khas provinsi tempat tinggalnya. Guru dapat berbagi foto atau video tentang provinsi tersebut dan meminta siswa untuk berbagi pengalaman mereka tentang provinsi tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, guru dapat membantu siswa kelas 6 SD mengetahui ciri khas atau karakteristik dari provinsi tempat tinggalnya. Apakah jawabannya sudah jelas? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Ulfa yang telah menjawab pertanyaan pada nomor 4. Kepada kelompok 11, apakah jawabannya dapat diterima atau ada sanggahan? Dapat diterima. Baik, dapat diterima. Kemudian kepada audiens lain, apakah ada tambahan atau tanggapan mengenai pertanyaan nomor 4? Izin menambahkan, Ya, silakan Ibu Destia. izin menambahkan jawaban dari Ibu Ulfa terkait pertanyaan dari langkah apa yang dapat dilakukan oleh guru agar siswa kelas 6 dapat mengetahui ciri khas atau karakteristik dari provinsi tempat tinggalnya. Guru itu bisa menggunakan peta provinsi dan meminta siswa untuk menandai lokasi-lokasi penting seperti ibu kota, tempat wisata, dan daerah dengan budaya khas. Bisa juga dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan tugas untuk meneliti aspek-aspek tertentu dari provinsi seperti budaya, makanan khas, tarian tradisional, pakaian adat, dan bahasa daerah. Bisa juga dengan merencanakan untuk kunjungan lapangan seperti ke tempat bersejarah, museum, atau pusat budaya di provinsi tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Destia yang telah memberikan tambahan jawaban pada nomor 4. Kemudian pada audiens lain, apakah ada yang mau menambahkan kembali? Baik, karena sudah tidak ada tambahan atau tanggapan mengenai pertanyaan dan jawaban dari nomor 1 sampai nomor 4, izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada presentasi siang hari ini. Sebagai calon guru, mengajarkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan beberapa metode yang interaktif dan relevan bagi siswa. Berikut beberapa cara yang dapat diimplementasikan selain praktik wawancara, yaitu dengan cara diskusi kelompok, proyek sosial, pemanfaatan teknologi, kegiatan debat, dan kegiatan seni kreatif. Sebagai calon guru, penting untuk memahami bahwa tindakan menyalahgunakan uang tabungan siswa adalah perilaku yang sangat tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa pandangan dan langkah yang bisa diambil terkait kasus tersebut, yaitu pelanggaran nilai-nilai Pancasila pada sila ke-1, dan poin keduanya yaitu pentingnya kejujuran dan integrasi. Sebagai calon guru, penting untuk menekankan bahwa kejujuran dan integritas
adalah fondasi utama dalam pendidikan. Kemudian mempunyai dampak negatif juga bagi siswa. Dan di sini ada beberapa langkah tindakan yang bisa dilakukan, yaitu investigasi dan transparansi, pengembalian uang, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi nilai Pancasila. Kemudian perlu melibatkan orang tua dan komunitas. Selanjutnya ada beberapa cara yang dapat guru lakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya norma hak dan kewajiban. Melalui pembelajaran, integrasikan materi tentang hak dan kewajiban dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya bisa melalui debat dan diskusi. Buat diskusi atau debat tentang hak dan kewajiban dalam kelas. Terus contoh kasus, berikan contoh kasus tentang hak dan kewajiban. Melakukan role play tentang hak dan kewajiban, memberikan proyek atau tugas kepada siswa untuk membuat presentasi atau poster tentang hak dan kewajiban, melakukan kunjungan wisata tentang tempat-tempat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, lalu mengembangkan karakter, membuat slogan, kegiatan outdoor, dan mengevaluasi, serta membuat komitmen dan mengundang narasumber. Selanjutnya, untuk mengetahui ciri khas provinsi tempat tinggal, guru dapat melakukan beberapa langkah untuk membantu siswa kelas 6 mengetahui ciri khas atau karakteristik dari provinsi tempat tinggalnya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan bahan ajar yang tepat, kemudian mengadakan diskusi kelas dan menggunakan media sosial. Itulah kesimpulan materi presentasi pada analisis pendalaman materi PPKN SD pada buku siswa kelas 6. Sebelum ditutup, saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk laporan kepada Ibu Ana. Saya panggil satu persatu. Erli. Erli, ada Erli? Hadir. Erli hadir. Sulkaida Akbar. Hadir. Tunggu lah, iya. Krungu hadir. Oktiara. Hadir, Bu. Raffi. Wah, Raffi nggak hadir. Syaila. Hadir. Imelda. Imelda. Imelda ada apa enggak? Imelda nggak ada ya. Anisha. Hadir. Hadir. Talita. Hadir. Hikmatul. Hadir, Bu. Fahrullah. Hadir, Bu. Hadir. Vina. Vina ada, Vina? Ada. Ada. Ulfa. Hadir. Erlan. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Ibu. Cahaya. Hadir, Bu. Elisa. Elisa. Hadir. Hadir. Ririn. Hadir. Resti. Hadir. Adam. Hadir. Muhammad Ilham. Hadir. Widi. Hadir. Muhammad Akbar. Hadir. Michelle. Bisa hadir, Bu.
Ya Ayu, Hadir. Cici, Cici, Hadir. Anggun, Anggun, Hadir. Aira, Hadir. Wisnu, Hadir. Ristra, Hadir. Destia, Hadir. Farihatul, Hadir. Fadila, Hadir. Tahul, Hadir. Zalfa, Hadir, hadir, hadir. Ismalia, Hadir. Saskia, Hadir. Putri, Hadir. Nida, Hadir. Dina, Hadir. Rina. Hadir, Bu. Oke, Devi tadi belum dipanggil sudah hadir ya. Dokumen Bu. terlebih dahulu ya. On cam guys, dokumentasi sebentar. Yuk, yang lain. Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini yang sudah melaksanakan presentasi dan audiens yang telah menghadiri kegiatan Zoom pada hari ini. Terima kasih, saya tutup apabila sebelumnya maaf kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.